Happy Sunday jemaat terkasih, saya percaya kabar kita semua diberkati Tuhan dan kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau belajar lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami mau hidup kami lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi bersyukur, lebih lagi tahu berterima kasih kepadamu dan lebih lagi bertumbuh seperti yang Engkau inginkan. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, pernahkah kita ngelihat sebuah tanaman yang namanya tanaman bonsai? Tanaman bonsai ini adalah tanaman hias ya. Katakanlah seperti ini ya, ini hanya contoh saja. Nah bonsai itu kecil ukurannya, bonsai itu mungkin kita berkata, oh so cute ya, lucu banget ya. Tanamannya indah sekali ya. Dan adanya mungkin di dalam rumah sebagai hiasan. Tanaman bonsai itu sampai kapanpun mungkin tidak pernah akan menghasilkan buah. Kalaupun menghasilkan buah mungkin hanya 1 atau 2 buah saja. Tapi kebanyakan tidak ditujukan untuk menghasilkan buah. Nah padahal setiap kita kepingin dong kalau kita punya tanaman atau pohon buah untuk menghasilkan buah. Apalagi kalau kita punya perkebunan. Perkebunan pepaya, punya kebun mangga, punya kebun pisang. Kita gak kepengen tuh kalau kita lihat ke kebun kita dan ternyata kebun kita itu menjadi hanya tanaman hias saja. Tanpa menghasilkan buah di dalamnya. Dan kita gak mungkin berkata, waktu kita lihat ke kebun kita dan kita berkata, oh lucu sekali ya kebun aku senang dengan kebun aku. Walaupun selama-lamanya tidak pernah akan menghasilkan buah. Udah pasti enggak kan? Nah sama, Tuhan juga demikian. Tuhan ketika melihat kita, Tuhan tuh mengharapkan kita untuk bertumbuh dan berbuah sebagai seorang Kristiani. Tuhan gak mau kita menjadi seorang yang seperti orang Kristen bonsai. Yang ada tapi kerdil terus, yang ada tapi jadi bayi rohani terus. Tahukah kita yang namanya bonsai itu perawatannya susah. Yang namanya bonsai itu harus ada di tanah yang dangkal. Bayangkan kalau ada di tanah yang dangkal berarti akarnya tidak tertanam kuat. Sama kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak tertanam kuat-kuat, tidak heran kita ada di tanah yang dangkal. Waktu masalah, tantangan, badai terjadi dalam kehidupan kita, kita akan gampang goyah di dalam kehidupan. Untuk itu Tuhan mau supaya kita bertumbuh. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Nah bagaimana caranya? Mari kita belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat ke-1 dan yang kedua. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Coba garis bawahi di dalam ayat 2 ada perkataan yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. 2 hal yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. 2 hal yang sangat amat berguna di dalam kehidupan kita. Apakah kasih karunia itu? Kalau bahasa Inggrisnya grace. Saya punya teman namanya Grace ya. Saya ketemu dengan beberapa jemaat namanya Grace. Oh so beautiful, namanya bagus sekali. Namanya berarti kasih karunia. Dan kita tahu lagu yang berkata Amazing Grace ya kan. Waduh adalah kasih karunia Tuhan yang amazing sekali, yang luar biasa sekali. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang sebenarnya kita nggak layak untuk menerimanya. Tetapi tetap Tuhan berikan. Yaitu yang paling luar biasa adalah keselamatan. Kita nggak layak tapi Tuhan tetap berikan. Dan setiap hari ada aja grace of God. Ada aja favor of God. Ada aja perkenanan Tuhan yang terus menerus akan kita terima di dalam kehidupan kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat amat kita rindukan? Bisa bayangkan kalau setiap hari hidup kita itu dipenuhi, dilimpahi oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Hidup kita dahsyat sekali. Dan satu lagi tadi kita garis bawahi kata damai sejahtera.
Damai sejahtera Tuhan beda dengan dunia. Dan waktu kita punya damai sejahtera Tuhan yang mengontrol kita dari dalam, sekalipun penuh dengan badai, sekalipun lagi ada masalah, sekalipun lagi ada PHK, sekalipun lagi kekurangan uang, kita itu tetap bisa berkata it is well, ya. Semuanya baik-baik aja karena damai sejahtera Tuhan itu yang menguasai kita. Dan dua hal penting ini Tuhan bilang terus akan melimpah di dalam hidup ini. Terus akan kita terima di dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana kita bisa nerimanya? Yaitu caranya oleh pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Jadi kita harus kenal Dia. Pengenalan. Pengenalan kata aslinya dalam bahasa Greek yaitu epignosis. Artinya adalah precise and correct knowledge atau authentic. Ini yang kita harus terima dan kita harus masukin di dalam kehidupan kita. Pengenalan yang otentik tentang Tuhan kita. Sehingga hal-hal luar biasa pasti akan terjadi. Kita akan terima favor yang lebih lagi, kita terima kebahagiaan yang lebih lagi, kita terima grace yang lebih lagi. Sehingga kita bisa memiliki hal-hal tersebut pada saat pengetahuan kita bertambah di dalam Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan ayat yang ketiganya. Ayat ketiga, 2 Petrus 1 ayat ketiga dikatakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan Dia, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lihat, ada lagi kata pengenalan lagi di situ. Dan dikatakan bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Arti kata segala sesuatu adalah everything, semuanya, segala sesuatunya. Sehingga apapun yang kita butuhkan untuk menjadi siapa kita seperti yang Tuhan mau, itu udah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Banyak orang tuh masih cari-cari ya, cari ke sana ke sini, cari ke sana ke sini. Padahal Tuhan bilang ya, Tuhan udah berikan kepada kita. Cari kebahagiaan, padahal kebahagiaan ada di dalam kita. Orang cari ke sana sini, bahkan nanya-nanya gimana sih masuk surga. Loh kita udah punya keselamatan kok masih nanya gimana cara masuk surga. Hanya dengan keselamatan kita bisa masuk surga. Ada orang lagi nanya gimana sih supaya damai, gimana sih supaya tenang hidupnya. Loh orang Tuhan bilang udah kasih kok ke kita. Artinya yang namanya segala sesuatu itu udah komplit satu paket Tuhan berikan di hidup kita. Kalau katakan saya pergi misalnya beli gembok untuk gembok rumah saya, untuk gembok pagar rumah saya. Dan kemudian waktu saya beli gemboknya pasti kan termasuk kuncinya kan. Tapi saya nggak lihat karena mungkin kuncinya ada di dalam box terpisah, saya cuma ambil gemboknya aja. Dan saya mulai berpikir, ya ampun saya tadi nggak beli lagi kuncinya. Udah deh sekarang saya pergi dulu ke toko lagi untuk cari pasangannya, untuk cari kuncinya. Saya pergi ke toko dan saya nggak pergi ke toko yang sama mungkin, tapi saya pergi ke toko lain cari kuncinya. Dan di toko-toko itu berkata ya nggak ada, karena kuncinya udah termasuk di dalam gemboknya. Dan saya pulang ke rumah, kemudian saya buka, ternyata di dalam boxnya ada kunci gemboknya. Dan bukankah itu kita seperti begitu? Waktu Tuhan kasih yang namanya keselamatan, yang namanya semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Tuhan udah kasih semuanya dan kita masih cari kemana-mana. Kita masih cari, kita masih berkata Tuhan mana Tuhan yang engkau janjikan kok nggak ada. Dan Tuhan bilang semuanya sudah ada di dalam kita karena Tuhan sudah berikan. Contoh gampang lagi gini deh, saya suka banget dengan yang namanya mangga. Ini lagi musim buah mangga dan saya makan mangga enak-enak, manis-manis. Kalau kita makan mangga kita lihat dong bijinya mangga ya. Dan mungkin yang kita punya setelah mangganya habis dimakan cuma bijinya aja. Dan di bijinya itu kita cuma ngelihat sesuatu yang gak ada gunanya. Saya buang aja gitu ya. Padahal sesungguhnya di dalam biji itu sudah ada semuanya. Tahukah kita penggemar mangga ya mungkin lebih tahu. Kalau satu pohon mangga itu kalau lagi panen bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 50 sampai 70 kilo mangga.
kita bicara tentang 100 sampai 150 buah mangga di satu pohon. Dan satu pohon itu dihasilkan dari satu biji mangga. Tapi waktu kita lihat bijinya, ya, kita cuma memandangi bijinya dan berkata, mana yang namanya tunasnya, mana daunnya, mana batangnya, ya kan? Boro-boro 150 buah mangga. Yang saya lihat sekarang cuma bijinya aja. Padahal semuanya ada di dalam biji itu. Potensi kemampuan untuk menghasilkan 150 buah mangga per tahunnya. Hidup kita juga demikian. Kita seringkali memandang kehidupan kita dan kita bertanya-tanya, mana Tuhan perkara-perkara besarnya? Mana mungkin saya bisa lakukan itu Tuhan? Saya nggak tahu arti hidup saya apa Tuhan. Mana Tuhan, saya bingung akan masa depan saya Tuhan. Saya nggak tahu kenapa sih purpose saya ada di muka bumi ini apa. Padahal semuanya sudah Tuhan taruh di dalam benih kita. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat itulah DNA Tuhan yang kita tahu pada saat kita diciptakan. Dia memberikan nafas kehidupannya buat kita. Kita punya DNA-nya Tuhan. Sehingga kita harusnya percaya bahwa semua telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita masih mencarinya ke tempat-tempat lain? Untuk itu, di mana dong kita bisa mendapatkan semua itu? Mencarinya harus kemana dong? Kita lanjut ya ke ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Lihat, Tuhan katakan, garis bawahi, bahwa kita telah diberikan, dianugerahkan janji-janji yang berharga. Supaya oleh janji itu kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ingat tadi saya katakan, kita itu punya DNA Allah. Berarti kodrat ilahi, kealahan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Wow, berarti kita bukan orang sembarangan. Berarti kita bukan sekedar seperti tadi contoh biji mangga yang terbuang begitu aja. Tapi waktu kuasa Allah turut bekerja di dalam kita, kita tahu Tuhan akan pakai kita untuk menghasilkan berkat-berkat yang besar sepanjang kehidupan kita. Jadi hari ini saudara-saudara terkasih, keluarga rohaniku terkasih ya. Kita punya benih yang dahsyat di dalam kita. Kita akan alami kehidupan yang dahsyat di depan kita. Tapi apa yang menghalangi biji mangga tersebut tidak bisa menghasilkan 150 buah mangga? Apa yang menghalangi kita? Kok sampai sekarang rasanya kita nggak mengalami perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita? Yang menghalangi adalah tidak adanya pertumbuhan. Seandainya biji mangga itu ditanam, dia mulai akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Jikalau kita mulai belajar lebih lagi pengenalan akan Tuhan yang otentik, mulai lagi mengenali Dia, mulai bertumbuh di dalam Tuhan, maka saya percaya masa depan Anda semua akan membuat dobrakan yang baru, breakthrough yang baru, masa depan yang belum pernah Anda lihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati Anda. Itu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Jadi ayo mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh, kita gak boleh main-main dengan pertumbuhan iman kita. Kita tahu benih itu harus ditaruh di lingkungan yang menunjang supaya benih itu bisa menjadi pohon mangga, ya. Dan kita pun sama, kita harus terus dijaga pertumbuhan spiritual kita, jangan selama-lamanya jadi bayi rohani. Saya punya anak 3. Anak saya yang paling kecil sekarang namanya IJ, ya. Dia itu bedanya 10 tahun dengan anak saya yang pertama. Jadi bisa bayangkan ketika IJ umurnya 5 tahunan, anak saya itu udah usia SMA. Jadi waktu dia lihat adiknya umur 5 tahunan tuh kayak
IJ itu kayak boneka di rumah kita. IJ itu kayak mainan di rumah kita. IJ itu menggemaskan, IJ itu lucu, IJ itu cerewet, IJ itu pinter, IJ itu pokoknya menyenangkan. Tapi sekarang IJ sudah umur 13 tahun. Tinggi badannya hampir menyamai tinggi badan saya sekarang. IJ yang dulu, yang mungil, yang kecil, yang bisa digendong, udah bertumbuh sekarang. Dan kita gak bisa berkata kepada IJ, IJ kenapa sih kamu bertumbuh? IJ mami lebih suka deh, IJ waktu umur 5 tahun, mami lebih suka kalau IJ itu 3 tahun terus. Atau mami lebih suka kalau anak-anak mami itu semuanya baby-baby karena mami suka banget sama anak kecil, mami suka sama baby. Gak ada dong orang tua yang akan berkata begitu kepada anak-anaknya. Karena kalau beneran anaknya gak bertumbuh, anaknya selama-lamanya seperti anak kecil, bahkan badannya mungkin kecil terus, kita akan khawatir. Kita akan bertanya-tanya kenapa anak kita gak bertumbuh. Nah Tuhan juga mau supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Ayo, udah waktunya bagi kita semua untuk meninggalkan kekanak-kanakan kita. Berapa lama kita kenal Tuhan? Berapa lama kita ngaku orang Kristen? Tetapi untuk baca Alkitab aja susahnya luar biasa. Berapa lama kita mungkin udah pergi ke gereja. Tetapi untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkan pagi, siang, malam seperti yang Tuhan suruh, kita gak punya waktu. Sehingga tidak heran kita bonsai terus. Tanaman yang bonsai itu adalah tanaman yang hanya mementingkan kosmetik di bagian luar. Yang harus terlihat cantik. Sehingga perawatannya tuh harus dirawat dengan sangat baik sekali. Orang pemilik bonsai dia gak peduli kalau bonsainya ini gak menghasilkan buah. Karena memang tanaman ini dia buat bonsai untuk dijadikan sebuah pemandangan aja. Tuhan gak mau kita cuma sibuk dengan eksterior kita. Tuhan gak mau kita cuma sibuk dengan make up di luar kita. Tanpa pernah bertumbuh di dalam kita. Untuk itu pesan saya kepada Anda semua yang mendengarkan ini. Ayo mulai bertumbuh. Ayo mulai sungguh-sungguh kenali Tuhan. Ayo mulai baca Alkitab lagi dan pelajari Alkitab. Bukan sekedar baca karena sebuah kewajiban. Tetapi mulai minta Tuhan berikan kepada kita pengetahuan yang otentik. Karena dengan modal pengetahuan yang otentik sekali lagi. Berkat-berkat dahsyat akan kita terima dalam kehidupan kita. Kita benar-benar akan mengalami yang namanya breakthrough di dalam kehidupan kita. Ayat penutup kita baca. Di dalam 2 Petrus 1 ya, kita akan lihat kembali bersama-sama. Maaf kita baca ya. Oke. Justru karena itu kamu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara, mulai hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertumbuh. Pada saat kita bertumbuh, kita seperti biji mangga yang taruh di tanah untuk mulai menghasilkan hal tersebut. Nah, pohon ini harus dijaga. Tuhan bilang kalau kita mau bertumbuh dan menghasilkan perkara dahsyat dalam kehidupan kita, yang harus kita berikan di dalam hidup kita adalah apa? Pertama, kebajikan. Tuhan bilang tambahkan itu kepadamu kebajikan. Kemudian Tuhan bilang berikan kepadamu pengetahuan. Makanya kita belajar ya, kebenaran firman Tuhan itu harus ditambah-tambahkan. Kemudian ada penguasaan diri ya Tuhan bilang. Kita belajar untuk bisa disiplinkan diri kita. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan jangan sampai salah fokus. Iblis mau kita keluar dari pertandingan kita. Tetapi waktu kita bisa self control, kita akan terus ada di muka bumi ini yang penuh dengan kejahatan. Tetapi kita bisa akan tetap keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan bisa menang atas setiap dosa-dosa kita. Kita tetap Tuhan katakan kesalehan, ini penting. Supaya kita hidup menjadi orang saleh. Orang saleh adalah orang yang tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Banyak orang yang menyerah karena godaan dunia. Tetapi orang yang saleh, dia tidak pernah tergoda untuk meninggalkan Tuhan.
hanya karena perkara-perkara dunia. Dan saya berdoa Anda semua bisa muncul, timbul menjadi orang-orang yang saleh senantiasa. Dan pada akhirnya Tuhan bilang, dan ditambahkan yang namanya kasih. Jadi saudara mau makin bertumbuh di dalam Tuhan, miliki ini semua. Ya, ayo minta kepada Tuhan dan berikan kehidupan kita untuk melakukannya. Terutama kasih, mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Ayo kita lakukan dan kita akan perlahan melihat pohon kehidupan kita akan menghasilkan buah. Karena pada ujung-ujungnya itu yang Tuhan inginkan. Sebelum kita meninggalkan muka bumi ini, marilah kita berbuah. Saya nggak tahu talenta apa yang Tuhan kasih dalam hidup Anda. Saya nggak tahu mungkin Anda bisa main musik, mungkin Anda bisa masak, mungkin Anda bisa melukis, mungkin Anda bisa berkhotbah, mungkin Anda bisa memuji Tuhan, mungkin Anda bisa melakukan banyak talenta dalam kehidupan. Ayo, jangan dikubur, tapi mulai bertumbuh sehingga kehidupan Anda benar-benar mengalami satu kehidupan yang otentik. Seperti yang Tuhan inginkan, yang Dia ajarkan kepada kehidupan kita. Amin saudara. Saya berdoa Anda semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak melulu menjadi bonsai, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami diingatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan gak mau melihat kami menjadi bayi-bayi rohani bertahun-tahun. Tetapi Tuhan mau supaya kami mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kami semakin mengenal Engkau. Untuk itu Tuhan kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Kami mau kenali Engkau dengan pengajaran yang otentik. Yaitu janji-janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Sehingga hidup kami akan mengalami pertumbuhan. Bahkan akan mengalami buah yang orang lain bisa merasakan hasilnya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami terus hidup menjadi bayi rohani. Dan mulai sekarang kami berjanji kami akan bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Wah, senang sekali dan saya berharap apa yang telah saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan ini bisa jadi berkat buat kehidupan Anda semua. Tuhan memberkati. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau kita supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan salah satunya adalah dengan kasih, kita bisa ambil bagian di dalam memberi. Dengan kasih kita bisa ambil bagian di dalam memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk itu apabila hari ini Anda terbeban untuk terus bisa melayani Tuhan dalam bentuk donasi saudara, silakan berikan persembahan saudara di nomor yang telah ada di layar kaca ini. Dan saya berdoa persembahan kita menjadi berkat dan persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Thank you Jesus. Dan pada akhirnya happy Sunday, sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan saya percaya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. God bless you.